Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, beragam informasi terkait dengan vaksinasi booster beredar secara masif di media sosial. Namun ternyata tidak semua informasi tersebut merupakan informasi yang benar. Kami pun telah merangkum beberapa informasi terkait dengan vaksin booster. Kami akan ajak Anda untuk menyimak bersama berikut ini. Pemirsa, beredar di media sosial, tepatnya di Facebook, ada informasi yang menyebutkan bahwa vaksin booster tidak akan diberikan secara gratis, termasuk bagi mereka yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Nah, informasi ini adalah informasi yang salah atau disinformasi. Kementerian Kesehatan menegaskan kembali bahwa pelaksanaan program vaksin booster atau dosis ketiga yang sudah berjalan sejak tanggal 12 Januari lalu itu diberikan secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu adalah disinformasi yang pertama. Kami akan ajak Anda melihat disinformasi yang kedua atau informasi hoax dari media sosial, masih dari Facebook. Kali ini ada sebuah unggahan yang memuat narasi bahwa vaksinasi booster atau booster vaksin COVID-19 akan diberikan setiap 6 bulan sekali. Hal ini katanya dilakukan karena antibodi yang menurun setelah sekian bulan disuntikan vaksin COVID-19. Lantas, apakah informasi ini benar adanya? Nah, berdasarkan keterangan disampaikan oleh epidemiolog sekaligus juru bicara Satgas COVID-19 Rumah Sakit UNS Dr. Tonang Dwi Arianto, kita akan simak bersama pernyataan dari Dr. Tonang. Nah, disampaikan faktanya adalah antibodi yang menurun bukan satu-satunya indikator pemberian booster. Kemudian cakupan vaksinasi yang meluas jauh lebih penting. Nah, itu adalah fakta yang disampaikan oleh juru bicara Satgas COVID-19 dari Rumah Sakit UNS. Nah, memang benar jika sudah 6 bulan setelah menerima vaksin dosis kedua, antibodi yang dihasilkan akan menurun. Akan tetapi ini tidak bisa dijadikan dasar pemberian vaksin COVID-19 setiap 6 bulan sekali. Meskipun antibodi menurun, namun diklaim masih mampu memberikan proteksi dari virus corona. Dan yang terpenting pemirsa di tengah upaya mengatasi pandemi ini ialah, kita simak, ini yang jauh lebih penting. Nah, kita lihat ya. Oke, nah kali ini informasinya datang dari pesan berantai di aplikasi WhatsApp, di mana ada sebuah narasi yang beredar menyatakan bahwa Food and Drug Administration atau FDA Amerika Serikat menolak vaksin booster dengan menggunakan suntikan Pfizer karena terbukti mengakibatkan infeksi berat pada hati. Kemudian narasi ini juga menyatakan bahwa bisa menyebabkan atau berujung pada kematian. Narasi ini tentu sangat menakutkan dan menimbulkan kecemasan, mengingat Pfizer merupakan salah satu jenis vaksin yang digunakan di Indonesia sebagai vaksin booster. Namun apakah informasi ini benar? Ternyata klaim dalam pesan berantai tersebut adalah hoax atau disinformasi. FDA Amerika Serikat nyatanya sudah memberikan izin booster vaksin Pfizer dan menegaskan bahwa vaksin booster dapat memberikan perlindungan berkelanjutan bagi penerimanya. Ini pernyataan dari Peter Marks, Direktur Pusat Evaluasi dan Penelitian Biologi FDA Amerika Serikat, yang menyatakan pemirsa bahwa FDA Amerika Serikat telah menentukan bahwa data yang tersedia saat ini mendukung perluasan kelayakan dosis penguat tunggal vaksin Moderna dan Pfizer BioNTech COVID-19 untuk individu berusia 18 tahun ke atas. Kemudian pemirsa, untuk kita pahami bersama mengapa vaksinasi booster menjadi hal yang penting untuk segera kita lakukan. Karena di tengah situasi pandemi terkini yaitu adanya mutasi COVID-19. Nah, kemudian kita melihat bersama bahwa ini adalah urgensi vaksin booster. Yang pertama tentu meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian yang kedua klaim mengurangi infeksi hingga 84%. Ini adalah studi di Israel, kemudian mencegah infeksi penduduk usia lansia atau di atas 60 tahun dan juga antibodi 5 hingga 10 kali lebih tinggi dari dosis kedua. Pemerintah pun menetapkan prioritas untuk kalangan yang menerima vaksin booster, yaitu yang memenuhi kriteria. Ini adalah kalangan prioritas vaksin booster. Yang pertama adalah petugas kesehatan, kemudian lansia yang umurnya di atas 60 tahun atau usianya di atas 60 tahun, lalu orang dengan gangguan imun dan juga orang dengan komorbid atau penyakit bawaan. Sebetulnya pemirsa, pertanyaannya total berapa sih kebutuhan dosis vaksin booster yang sudah disampaikan oleh pemerintah, sementara sasaran non-lansia dan juga kriteria lain akan dilaksanakan di seluruh kabupaten kota. Kita simak, ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan
Kita simak bahwa jumlah calon peserta vaksin booster sudah total kebutuhannya adalah 230 juta dosis vaksin. Yang sudah tersedia saat ini adalah 113 juta dosis. Kemudian targetnya adalah 21 juta sasaran di bulan Januari ini. Tetapi tentu ada syarat yang harus dipatuhi oleh sejumlah daerah untuk bisa mendapatkan vaksinasi booster. Yang pertama adalah 70% untuk suntikan dosis pertama dan 60% untuk dosis kedua. Dan kita akan simak bagaimana ya cara mendaftarnya jika Anda sudah memenuhi kriteria penerima prioritas vaksin booster atau berada di wilayah yang capaian vaksinasinya memenuhi target, maka Anda bisa mendaftar sekaligus melihat jadwal vaksin booster melalui aplikasi Peduli Lindungi atau langsung mendatangi layanan vaksinasi dengan menunjukkan bukti vaksin pertama dan kedua. Ini caranya pemirsa, buka aplikasi Peduli Lindungi, kemudian masuk dengan akun yang terdaftar, lalu klik profil Anda, pilih status vaksinasi dan hasil tes COVID-19, pilih riwayat dan tiket vaksinasi. Nah, jika belum dapat tiket dan jadwal, datanglah ke fasilitas kesehatan pelayanan vaksin terdekat dan jangan lupa ya bawa KTP dan bukti vaksinasi dosis pertama dan juga kedua. Kendati sudah divaksin, masyarakat diharapkan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 6M karena kunci keselamatan dalam mengatasi pandemi yang varian virusnya terus bermutasi ialah vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Iya, baik pemirsa, itu adalah sejumlah disinformasi. Kita akan lanjutkan. Jumlah kasus Omikron di Indonesia ini kian meningkat. Mencegah ledakan kasus Delta tahun lalu, pemerintah harus segera mensosialisasikan vaksin booster bagi masyarakat. Sosialisasi yang komprehensif bisa melawan berita hoax anti vaksin dan bahaya Omikron yang menyebar di media sosial. Lalu seperti apa langkah Kementerian Kesehatan melawan hoax dan mengenjot vaksinasi booster? Kami telah terhubung dengan juru bicara vaksinasi Satgas COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi Dr. Nadia, salam sehat dok. Selamat pagi, Mbak Eva. Salam sehat. Baik, Dr. Nadia, ini berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kesehatan per 18 Januari 2022, dosis ketiga baru sekitar 1,6 juta suntikan ya, atau sekitar 0,80%. Nah, kalau progresnya hingga hari ini bagaimana, Dr. Nadia? Iya, kalau kita lihat kan memang suntikan booster ini pertama kan sudah kita berikan satu kepada tenaga kesehatan. Kalau untuk tenaga kesehatan sudah 91,9 ya atau 1,3. Sementara kalau untuk lansia itu sampai saat ini sudah kurang lebih 251.000 lansia mendapatkan vaksinasi atau 1,2%-nya. Dan untuk masyarakat rentan lainnya itu tercatat di kami yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga sudah 396.000 masyarakat yang mendapatkan dosis ketiga atau 0,28%-nya. Baik, artinya masih bisa dikatakan bahwa ini capaiannya masih rendah dan harus terus diakselerasi. Termasuk juga untuk lansia yang merupakan kelompok rawan dan juga prioritas ya untuk vaksinasi booster. Apakah munculnya hoax-hoax yang beredar di masyarakat, disinformasi yang beredar di media sosial mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk segera vaksinasi booster, Dr. Nadia? Ya, bukan hanya vaksinasi booster ya, khususnya kepada lansia. Kalau kita lihat, lansia ini kan sebenarnya sudah kita mulai dari bulan Maret 2021 ya. Artinya kelompok lansia ini adalah kelompok yang pertama kali kita berikan vaksinasi setelah tenaga kesehatan dan bersamaan dengan petugas publik. Tapi yang mendapatkan dosis pertama itu baru 70%-nya. Nah ini sebagian besar kita ketahui dikarenakan adanya hoax tadi. Jadi untuk mendapatkan dosis 1, dosis kedua, para lansia ini mendapatkan informasi bahwa justru karena usia yang semakin menua, maka sebaiknya tidak diberikan vaksinasi karena vaksin itu akan tentunya menyebabkan usia itu akan mengakibatkan reaksi terhadap vaksin yang nanti tentunya akan tidak berakibat baik. Nah, apalagi kemudian saat ini untuk vaksinasi booster ya, hoax-hoax ini juga sudah mulai bermunculan bahwa mengapa dikatakan lansia yang memang sudah cukup rentan harus diberikan vaksinasi kembali. Nah, ini memang PR kita selain artinya pemberian vaksinasi kepada lansia ini menjadi tantangan terbesar, terutama bagaimana
lansia mendapatkan informasi yang benar tentang manfaat vaksin ini. Iya, hoax di kalangan lansia ini menjadi tantangan tersendiri bukan hanya untuk vaksinasi booster tapi juga vaksin primer. Lalu apa upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk menangkal disinformasi atau informasi hoax tersebut di kalangan lansia? Iya, artinya kita terus ya mengupayakan untuk mengedukasi baik secara berbagai media nasional, kemudian juga melalui kampanye-kampanye yang terus kita lakukan tentang manfaat vaksinasi. Tetapi juga kita melakukan pendekatan secara individual ya melalui tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama setempat, juga kita meminta para lurah, kepala desa untuk terus-menerus ya, artinya mereka yang paling tahu bahwa di daerahnya itu ada lansia yang belum divaksinasi, dan ini kita minta secara khusus untuk melakukan pendekatan untuk mengajak ya bahwa lansia ini mau untuk divaksin dan segera divaksin dan menjelaskan permasalahan apa yang menjadi hambatan karena kalau sampai sekarang belum mendapatkan vaksinasi. Iya, baik. Dokter Nadia, kalau capaiannya rendah tentu ini ada kekhawatiran vaksin bisa kadaluarsa. Karena pernyataan dari Menteri Kesehatan disampaikan oleh Pak Budi Gunadisadikin mengungkapkan bahwa ada sekitar 1,1 juta dosis vaksin COVID-19 kadaluarsa ya, Desember tahun 2021. Lalu bagaimana upaya Kementerian Kesehatan untuk kuncinya adalah akselerasi nih, mempercepat vaksinasi booster untuk segera dilakukan? Iya, artinya pertama kalau untuk vaksinasi lansia, vaksinasi booster pada lansia bisa dilakukan di seluruh kabupaten kota tanpa harus kabupaten kota itu mencapai kriteria vaksinasi 70% pada dosis pertama pada seluruh sasaran dan 60% dosis pertama pada lansia. Jadi siapapun juga lansia saat ini silahkan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dan mendaftarkan diri, kemudian nanti akan diatur penjadwalan vaksinasinya, itu bisa di mana saja. Ya, jadi artinya tidak tergantung pada kriteria tersebut. Yang kedua adalah kita terus-menerus ya melakukan evaluasi bersama dengan provinsi untuk kemudian provinsi juga melakukan monitor yang ketat terhadap vaksin-vaksin yang sudah mendekati masa kadaluarsa. Nah, yang terakhir ini yang jadi penting juga bahwa saat ini kita punya stok vaksin yang cukup. Artinya vaksin yang saat ini berada di lapangan ini untuk dipastikan yang digunakan itu adalah vaksin yang tentunya harus yang belum expired ya, tapi yang merupakan waktu expired terdekat. Jadi first in, first out itu betul-betul harus dilakukan. Baik. Sosialisasi menjadi kata kunci Dokter Nadia karena masyarakat juga ternyata masih banyak yang belum tahu, masyarakat umum terkait dengan vaksinasi booster ini. Nah, bagaimana cara mudah yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa mengakses vaksinasi booster? Ya, pertama tentunya melalui kita pastikan ya kita apakah sudah sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Karena kita tahu vaksinasi booster ini harus diberikan kalau kita sudah mendapatkan vaksinasi primer minimal 6 bulan sebelumnya. Nah, yang kedua ya artinya kita tinggal mencek ya dengan aplikasi Peduli Lindungi, dan kalau kita sudah mendapatkan tiket vaksin kita tinggal kemana saja, Pasienkes mana saja untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Termasuk saat ini kita terus bekerja sama dengan berbagai pihak swasta juga, TNI dan Polri untuk melakukan pembukaan sentra-sentra vaksinasi seperti di mal, di pusat perbelanjaan ya, untuk bisa mudah diakses oleh para lansia ini. Nah, yang lain tentunya berbagai informasi melalui media cetak maupun media elektronik ini juga terus kita lakukan. Baik. Ada kategori heteroges, kemudian homologes. Bagaimana untuk menentukan hal ini? Ya, dari berbagai kajian yang kita dapatkan ya, semua menunjukkan kalau kemudian kita menggunakan mekanisme atau skema heterologis ya, artinya
dosis ketiganya itu berbeda dengan dosis pertama dan kedua, itu semua menunjukkan tingkat efektivitas ataupun tingkat titer antibodi yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita menggunakan skema dengan homologus. Nah, oleh karena itu, karena kita memiliki jumlah stok yang cukup dan juga kita memiliki berbagai jenis merek ataupun platform vaksin, makanya kemudian pemerintah mengambil kebijakan untuk booster vaksinasi yang awalnya dengan menerima vaksin Sinovac dosis 1 dan dosis kedua yang merupakan virus yang dimatikan, dan yang mendapatkan AstraZeneca dosis 1 dosis kedua yang merupakan viral vector, ini diberikan jenis vaksin yang berbeda untuk dosis ketiganya, yaitu pilihannya ada Pfizer, Moderna maupun AstraZeneca sendiri ya untuk Sinovac tadi. Jadi memang dengan mekanisme heterologis kita akan mendapatkan titer antibodi yang lebih tinggi, dan tentunya ini yang merupakan pilihan paling optimal. Baik, itu nanti yang menentukan pilihannya siapa, dokter? Ya, pada saat kita ke fasilitas pelayanan kesehatan, kita akan ditanyakan dan tentunya petugas akan melihat dari informasi pada saat praregistrasi jenis vaksin yang kita terima, ya. Nah, sebenarnya juga masyarakat sudah bisa mengetahui ya, karena kemudian kan masyarakat sudah tahu saya dapat Sinovac ataupun AstraZeneca, dan pemerintah juga sudah mengumumkan kalau kita mendapatkan Sinovac maka ada dua kemungkinan, kita mendapatkan Pfizer atau mendapatkan AstraZeneca. Sementara kalau kita dosis 1 dosis kedua AstraZeneca maka kita mendapatkan Moderna ataupun mendapatkan Pfizer. Nah, dua ini tentunya akan disiapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketersediaan vaksinnya. Baik, Dokter Nadia, tadi kita sudah bahas di tengah ancaman hoax, kemudian varian Omikron yang terus meningkat angkanya, dan juga kalau kita bicara sasaran vaksinasi booster untuk bulan ini kan cukup tinggi ya, 21 juta. Tetapi kalau kita lihat angkanya belum 2 juta, Dok. Langkah konkret untuk mengejar agar bisa betul-betul memenuhi sasaran 21 juta ini bagaimana, Dokter Nadia? Ya, perluasan tentunya harus kita lakukan ya. Pertama tadi kalau saat ini memang di minggu pertama kita lebih memfokuskan pada lansia, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas memberikan kuota yang lebih banyak untuk lansia dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Kita juga saat ini sudah mulai bekerja sama ya, baik itu dengan TNI Polri, dengan BIN, juga dengan pihak-pihak swasta yang membuka layanan vaksinasi yang mudah diakses oleh masyarakat, baik itu di sentra-sentra maupun juga kembali bekerja sama dengan para alumni-alumni untuk membuka sentra vaksinasi booster ini. Baik, terima kasih juru bicara vaksinasi Satgas COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Berantam. Salam sehat, Dr. Nadia.